List home sweet home. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan seperti itu. Wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Jangan kau biarkan istrimu itu bertabarruj, menggunakan gincu, bibir mer, membuat fitnah, menjadi bunga-bunga trotoar yang liar. Semua orang tetangganya dan yang di kantor terfitnah. Maka ini hukumnya bagaimana? Masuk kepada kebahagiaan istrinya apa tidak? Maka di sini istrinya misalnya yang biasa keluar, kemudian dilarang di rumah saja. Kemudian jika keluar menggunakan hijab misalnya. Di sini kembali kepada permasalahan tadi. Kehidupan yang bahagia atau tidak? Jawabnya kembali kepada syariah. Jadi itu makna ay bima huwa ma'ruf fi hadhihi syariah wa baina ahliha min husnil muasyarah. Bahwa yang diinginkan dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah mereka dengan perkara yang baik, baik menurut syariah. Lalu di saat istrinya yang seling keluar tadi dan berdandan dan minyak wanginya dari Diadora, Casablanca dan yang lainnya itu tercium laki-laki di jalanan, sepanjang dia berjalan atau naik motor, maka baunya itu sampai radius 1 meter, 2 meter. Maka ini semuanya tidak boleh, dilarang oleh suaminya. Perbuatan yang baik apa tidak suaminya melaksanakan yang demikian? Baik, karena sesuai dengan syariat. Duduklah di rumah kalian, wahai para perempuan, dan jangan bertabarruj. Maka ini yang diinginkan dengan alinea ini, bahwa ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ma'ruf sesuai dengan syariah. Maka itu makna dari alinea ini. Maka sekarang kita masuk kepada pendalilan dari hadis. Siapa yang mau baca? Hendak ya Hudzaifah, Iqra. Sahal fi harakat intabih idza galat. Faqad awsana Nabi sallallahu alaihi Nabiya, nabiyu, nabiyi. Taib an-nabiya, an-nabiyyi, an-nabiyyu. La tahrub minal i'rab. An-nabiyyu. Kenapa an-nabiyyu? Li'annahu fa'il. Faqad awsa. Siapa yang mewasiatkan, mewanti-wanti? Nabi. Jadi an-nabiyyu. Jawabnya benar, tapi alasannya salah. Bukan salah, tidak tahu. Faqad awsa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mada ummatahu au ummatihi au ummatuhu. Hadal an tatbiq. Kita praktekkan sekarang. Ummatihi. Apa i'rabnya ummatihi? Kenapa kasrah? Tadi udah benar baca ummatahu. Sekarang terkena subhah jadi ummatihi. Ummatahu. Kenapa ummatahu? Mansub dia, maf'ulun bih. Iqra. Halas. Bisa terjemahkan sekarang. Entabeh. Ditulis tadi an-nabiyyu marfu, ummatahu mansub, binisa'i majrur. Yang lain tulis semua itu. Nanti semuanya baca salah lagi, menghafal salah. Ayo artikan. Kif awsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Apa maknanya? Iya. Baik. Kama fi sahihain. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقنا من ضلع اعوج شيئا في الضلع اعوجه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته
Maka pendalilannya, maknanya kita baca lagi. Faqad awsan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ummatahu bin nisa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mewanti-wanti, telah mewasiatkan umatnya agar hati-hati kepada istrinya. Tidak sembarangan sufdi Islam. Dan tidak sembarangan kalian melamar putri orang dan menikahinya. Ini adalah amanah yang sangat besar. Seperti pendalilannya di Sahihain. Makna Sahihain apa? Al-Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fastausu bin nisa khairan." Maka Nabi menasehatkan agar bermuamalah dengan istri-istri kalian sebagai perempuan-perempuan yang Allah jadikan istri kalian itu dalam keadaan kebaikan. Fa innahunna, karena para istri-istri itu, Masya Allah, jazakallah khair. Fa innahunna khuliqna min dula'in. Karena mereka itu para perempuan diciptakan dari tulang-tulang rusuk. Allahi wa fikum. Jazakumullahu khair. Wa inna a'waja syai'in fi dula'i a'lahu. Bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hati-hati dengan para perempuan. Gaulilah mereka dalam keadaan kebaikan. Karena mereka para perempuan itu, mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Fa in dahabta tuqimuhu kasartahu. Jika kamu melihat dari istrimu yang memang bersifat keras dan bengkok, kemudian kamu ingin meluruskannya dengan penuh kekuatan, maka kamu akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Dan jika kamu tinggalkan dalam keadaan keburukan istri kamu itu dibiarkan, maka dia akan terus bengkok, terus buruk. Fastausu bin nisa khairan. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan istri kita perempuan. Telah disebutkan di sini di dalam hadis bahwa asal dari Hawa dulu, istrinya Adam alaihi salam, diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan dijelaskan di hadis bahwa tulang rusuk itu bengkok. Maka perempuan itu asal sifatnya seperti itu. Dan ini tentunya tidak semua. Jika kita melihat betapa dari perempuan kadang-kadang lebih dari laki-laki. Dari ketaatan kepada Allah dan sebagainya. Kita banyak melihat misalnya para umahat, kadang-kadang suaminya malah tidak sholat, tetapi perempuannya lebih baik dari suaminya. Dan kita dapati perempuan lebih baik dari suaminya, dari ketaatan kepada Allah. Maka asal dari perempuan di sini di dalam hadis ini diciptakan dari tulang rusuk yang memang bengkok. Jika kamu seorang suami yang menikahinya, kemudian ingin membenarkannya dengan keras, ini poinnya. Bahwa kita bermuamalah dengan perempuan itu
Jangan keras meskipun kita pemimpin, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, namun digiring dengan kebaikan dan kebaikan karena memang asalnya bengkok, itu maknanya. Dan awas, meskipun kamu sebagai seorang pemimpin tidak menjadi diktator tangan besi, setiap salah pukul dan sebagainya, tidak, tetapi dinasehati dengan baik dan benar. Di hadis disebutkan karena memang tercipta dari tulang yang bengkok, jika kamu meluruskannya dengan keras, langsung, kalau tidak tolak. Kif, baru menikah kemarin bang. Ya anti tidak mendengar ucapan saya dan itu adalah ucapan Allah. Bagaimana? Harus keluar pakai hijab. Dia yang biasa sebelum menikah menggunakan mungkin kerudung yang trendy, ataupun bahkan sering keluar tanpa kerudung dengan kucir 2 seperti Harley Quinn misalnya di jalanan. Kemudian baru menikah sepekan, kemudian 2 pekan 3 pekan mengharuskan istrinya berhijab. Waduh, kayak ninja. Bagaimana ini Kang? Ya itulah perintah Allah agar menurunkan jilbab-jilbabnya. Terus mulai dari this time, setelah saya menjadi suami kamu, tidak boleh menggunakan demikian dan demikian kecuali menggunakan hijab. Maka langsung setelah menikah dipakaikan. Alhamdulillah jika istrinya menerimanya dan sebagainya. Namun istri yang awam dan baru masuk pelaminan, maka di hari yang ketiga tidak boleh keluar kecuali dengan pakaian yang seperti tadi hitam-hitam. Kemudian dia merasa keberatan. Maka di sini yang diinginkan, dia sebagai pemimpin keluarga yang benar memerintahkan kepada kebaikan. Namun kata Nabi tadi, mereka asalnya dalam keadaan bengkok, maknanya tendency to the wrong, cenderung kepada kesalahan. Tapi apa kata Nabi? Jika kamu keras padanya, kasartah, kamu akan mematahkannya. Jadi maksudnya bagaimana? Diajak kepada kebaikan dengan proses, dengan penuh hikmah. Itu maknanya. Dan ini maknanya bukan kita membiarkan suami-suami untuk bersikap apatis kepada istrinya, bukan. Bahaya. Bisa jadi dayus. Tidak ada kecemburuan. Istrinya keluar dengan pakaian yang seksi, dilihat oleh tetangga dan yang lainnya, dibiarkan. Itu haram, tidak boleh. Namun maksudnya di dalam hadis ingin menjelaskan bahwa tagirul mungkar kepada mereka dalam berbagai bidang, bukan masalah hijab yang kita contohkan saja, masalah melaksanakan sholat yang wajib, puasa Ramadan. Berapa dari istri yang memang sudah terbiasa tidak sholat, susah untuk diajak sholat. Dan kita pun mempunyai perkara seperti itu dari orang-orang yang di dekat kita, dari pengurus. Istri-istrinya demikian dan demikian mengadu. Bahkan tidak sholat, tidak mau sholat, terutama fajr. Maka seperti itu perkara hal yang banyak di kalangan awam. Maka di sini dia menasihati terus. Tidak sedikit-sedikit baru kayak tadi contoh masuk pelaminan di hari keduanya, kalau keluar tidak menggunakan hijab di hari ketiga dari pernikahan ini, maka anti tolik. Baru kemarin bang 2 malam kita honeymoon, seakan-akan di planet Mars kita. Belum turun nih di planet Mars, abang mau tolak saya. Iya, karena adek tidak mau pakai hijab. Ini bukan permasalahan mau atau tidak mau, butuh proses. Itu makna hadis ini. Luruskan seorang suami meluruskan istri yang bersalah, namun butuh waktu. We need the time. Tidak langsung diancam,
Besok hari ketiga keluar dari pelaminan harus pakai hijab. Kalau enggak anti thalib. Maka tidak seperti itu yang diinginkan oleh Nabi. Dan agama ini agama Allah. Maka apa yang diinginkan oleh suaminya tujuannya untuk Allah. Kenapa harus dipaksakan? Seperti itu. Allah mengatakan fattaqullah mastata'tum. Dan di sini diberikan proses. Kemudian di dalam hadis disebutkan agar kita ini berwaksiat baik kaum muslimin kepada kaum wanita. Karena sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling tinggi, yang paling bengkok. Maka jika kamu suami berdakwah dengan keras, kamu akan mematahkannya. Kemudian di sini kebalikannya, bagi mereka suami-suami yang lemah lembut dengan istrinya, apalagi yang falling in love, jatuh cinta kepada istrinya sekali, maka dia malah tunduk di kaki istrinya. Maka ini pun salah. Sehingga istrinya melaksanakan kemaksiatan, dia diam, tidak bisa berkutik. Karena istrinya menguasainya dengan cintanya yang berlebih ataupun dengan berbagai tendensi dunia. Mungkin suaminya yang memberikan mahar, istrinya yang memberikan mahar kepada suaminya mungkin. Sehingga kalau pernikahan seperti ini, dia tinggal di rumah istrinya yang mewah dan dia yang kehidupannya miskin hanya sekedar petani, akhirnya menikah dengan rangkayo dari kelompok raja-raja dan dimuliakan untuk tinggal bersama mereka free, makan minum free. Yang penting tinggallah di sini. Kemudian istrinya berbuat kesalahan dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, ini pun salah. Bisa masuk kepada dayus. Dan ini bukan permasalahan lumayan nih gratis dan sebagainya, bukan. Di sini masalah amanah. Seorang laki-laki arijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dari perempuan. Maka di sini dia membiarkan istrinya dalam keadaan kesalahan pun, maka di sini adalah perkara yang salah. Maka Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang kita baca di sini, fa in dahabta tuqimuhu kasarta. Jika kamu keras untuk memerintahkan dia kepada kebenaran dengan sistem yang keras, kamu akan mematahkannya. Maknanya bisa jadi hubungan suami istri tidak berlanjut lagi, tolak. Karena si perempuan ini butuh proses, dia ingin cepat langsung melaksanakan perintahnya. Misalnya seperti tadi kami misalkan di kisah yang tadi. Kemudian yang kedua di sini disebutkan wa in taraktahu lam yazal a'waja. Maka jika kamu membiarkannya, kamu kalah dengannya, kamu tidak mau menasihatinya, maka kamu telah membiarkan perempuan ini bengkok terus sepanjang hayatnya. Dibiarkan istrinya tabarruj, dibiarkan istrinya melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Sholat fajar di bangunan, dibangunin. Gimana sholat fajar di bangunannya? Sholat fajar dibangunin, gak mau. Ya harusnya dibangunkan. Suaminya pergi ke masjid, pulang dari masjid, didapati istrinya masih tidur. Dibangunkan, akhirnya bangun jam 7. Setiap hari seperti itu dibiarkan. Maka perempuan ini akan tetap salah. Dan malah dosanya kepada suaminya. Maka ini yang bisa kita berikan. Maka disebutkan fastausu bin nisa khairan. Maka berwasiatlah, selalu berdakwah kepada istri-istri kalian itu kepada kebaikan. Ayo sholat, jangan keluar tabarruj, jangan menggunakan parfum di saat keluar rumah, dan sebagainya. Maka ini pelajaran yang bisa kita berikan dari tatbik
Yang mana alhamdulillah tatbik aplikasi kita bersumber dari